Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilkiana Tasila, NIM 1910 21 10 20. Mohon izin untuk menjelaskan mengenai tugas dari Lab Ek Patologi Anatomi Blokus 2021. Jadi pada kasus yang saya dapat itu mengenai kasus 2, yaitu di mana seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di rumah sakit karena obstruksi saluran kemih akut. Nah, selama beberapa tahun terakhir, pasien mengalami beberapa kali serangan sistitis, di mana sistitis ini merupakan inflamasi yang terjadi pada kandung kemih. Nah, inflamasi yang berulang ini bisa menyebabkan faktor predisposisi pada obstruksi yang dialami pasien. Nah, 2 hari sebelum dirawat, pasien sama sekali tidak dapat berkemih, di mana gejala tidak dapat berkemih ini merupakan salah satu gejala dari obstruksi yang dialami pasien. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium urin didapatkan leukositurianya 10/8 pandang besar, di mana terjadi peningkatan leukosit yang mengindikasikan adanya infeksi atau inflamasi. Lalu pemeriksaan lainnya didapatkan kadar PSA atau protein spesifik antigen, di mana ini merupakan protein yang didapatkan dari sel-sel di kelenjar prostat itu mengalami peningkatan yaitu 10 nanogram per desiliter, di mana peningkatan PSA ini mengindikasikan adanya bisa karena kanker prostat atau pembesaran kelenjar prostat yang mengindikasikan BPH atau adanya infeksi. Nah, terus berdasarkan gambaran hasil biopsi didapatkan gambaran mikroskopisnya ini berupa hiperplasia kelenjar disertai proliferasi epitel dan stroma fibromuskular dengan membran basal yang intak. Lalu dari kasus tersebut maka diagnosis yang paling tepat pada pasien yaitu benigna prostatic hiperplasia atau hiperplasia prostat jinak, karena pada keluhan pasien juga di mengalami obstruksi, kemudian ada beberapa kali infeksi saluran kemih yang berulang, lalu di pemeriksaan laboratorium didapatkan kadar PSA-nya yang meningkat. Nah, didukung dengan hasil biopsi yang merupakan gold standar, yaitu berupa ditemukan hiperplasia kelenjar disertai dengan proliferasi epitel dan stroma fibromuskular dengan membran basal yang intak, yang merupakan ciri dari hiperplasia prostat jinak. Nah, definisi dari penyakit tersebut apa sih? Yaitu, jadi BPH atau disebut dengan hiperplasia prostat jinak merupakan keluhan penyakit yang ditemukan adanya pembesaran prostat karena adanya proliferasi dari sel-sel stroma dan sel-sel epitel kelenjar prostat. Nah, berdasarkan pembesaran prostat ini itu umumnya disebabkan karena obstruksi dari urin, sehingga menyebabkan urinnya statis atau terhambat. Nah, mengenai patogenesis dan patofisiologi pada kasus ini, jadi kelenjar prostat ini kan merupakan salah satu organ genital pria, yang mana letaknya ini di sebelah inferior buli-buli. Nah, di sebelah inferior buli-buli, di mana dia membungkus dari uretra posterior. Nah, bila ini terjadi pembesaran, organ ini akan membuntu atau menekan dari uretra pars prostatica, sehingga menyebabkan urin terhambat dan aliran urin tidak bisa keluar dari kandung kemih. Nah, bentuk normalnya dari prostat sendiri itu pada orang dewasa sekitar 20 gram. Ketika terjadi pertumbuhan kelenjar, di mana pertumbuhan kelenjar ini tergantung pada hormon testosteron, yang mana hormon ini terdapat di sel-sel kelenjar prostat. Nah, hormon ini dia nanti akan mengubah menjadi bentuk aktifnya, yaitu dihidrotestosteron dengan bantuan 5-alfa reduktase dan NADPH, sehingga membentuk dihidrotestosteron. Nah, dihidrotestosteron ini akan
memacu mRNA yang berada di sel-sel kelenjar prostat untuk mensintesis protein growth factor yang akan memicu pertumbuhan kelenjar prostat. Nah, pembesaran kelenjar prostat ini akan menyebabkan beberapa gangguan miksi. Nanti akan dibahas selanjutnya. Lalu, pembesaran prostat yang menyebabkan penyempitan lumen uretra prostatika ini akan menghambat aliran urin, di mana keadaan ini menyebabkan tekanan intravesikalnya meningkat. Nah, untuk dapat mengeluarkan urin dari kandung kemih, kandung kemih buli-buli atau kandung kemih ini harus berkontraksi lebih kuat untuk menahan tekanan itu, sehingga kontraksi yang terus-menerus ini akan menyebabkan perubahan anatomik dari kandung kemih, yaitu berupa hipertrofi otot detrusor, trabekulasi, selula, dan divertikel buli-buli. Nah, selain mempengaruhi buli-buli, tekanan intravesikuler yang meningkat ini juga mempengaruhi ginjal dan ureter, di mana tekanan yang terjadi pada kedua muara ureter ini menimbulkan aliran balik dari urin, sehingga terjadi reflux vesiko-ureter. Nah, keadaan ini yang berlangsung terus-menerus akan mengakibatkan hidroureter, hidronefrosis, filonefrosis, maupun kegagal ginjal. Nah, obstruksi yang diakibatkan oleh hiperplasia prostat benigna atau jinak itu tidak hanya disebabkan oleh pembesaran massa prostat saja yang menyumbat uretra posterior, tapi juga disebabkan oleh adanya tonus otot polos pada stroma prostat yang berkontraksi. Nah, selain itu juga ada kapsul prostat dan otot polos pada leher buli-buli. Nah, otot polos ini dipersarapi oleh serabut simpatis yang berasal dari nervus pudendus. Pada BPH, rasio peningkatannya itu terjadi peningkatan rasio stroma dan epitel, di mana kalau pada orang normal, rasio epitel dan stromanya itu 2:1, di mana pada BPH mengalami peningkatan yaitu menjadi 4:1. Nah, hal ini disebabkan pada BPH itu terjadi peningkatan otot polos tadi yang pada otot polos yang terdapat pada prostat dibandingkan dengan prostat normal. Nah, dalam keadaan ini massa prostat yang membesar itu menyebabkan obstruksi komponen statik, sedangkan tonus otot polosnya itu merupakan komponen dinamik sebagai penyebab dari obstruksi prostat. Selanjutnya tadi saya sudah sedikit menyinggung mengenai pembesaran kelenjar prostat ini dipengaruhi oleh beberapa growth factor. Nah, terdapat hubungan dari pembesaran sel epitel dan sel stroma prostat, di mana pada keadaan normal itu sel proliferasi dengan apoptosis atau kematian sel seimbang, di mana growth factor yang berkaitan dengan KGF atau keratinosit growth factor, kemudian EGF atau epithelial growth factor, kemudian IGFS atau insulin growth factor, dia dengan TGF beta atau transform growth factor beta, dia seimbang. Sedangkan pada hiperplasia prostat atau prostat yang mengalami pembengkakan terjadi ketidakseimbangan, di mana TGF beta ini yang menghambat aktivitas mitosis, sehingga pada BPH itu terjadi aktivitas dari EGF, KGF, dan IGF ini lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas dari TGF beta, sehingga proliferasi selnya lebih tinggi dan sel apoptosisnya dia menurun, sehingga terjadi ketidakseimbangan dan muncul pertumbuhan kelenjar prostat yang lebih besar dari keadaan normal. Nah, ini berdasarkan terstrukturnya, di mana
BPH sendiri itu disebabkan oleh aktivitas hormonal karena penuaan, di mana ketika seorang itu makin menua, dia terjadi peningkatan hormon testosteron dengan bantuan 5-alfa reduktase berubah menjadi dihidrotestosteron. Selanjutnya, pada nah, dia menyebabkan DHT ini berikatan dengan AR pada sel prostat sehingga di zona transisinya sehingga ada sekresi dari peptida growth factor. Nah, lanjut pada adanya disregulasi dari inflamasi juga menyebabkan infeksi bakterial, hormon atau urin reflux menyebabkan peningkatan proliferasi sel yaitu limfosit, makrofag maupun granulosit sehingga terjadi inflamasi prostat lalu menimbulkan remodeling dari jaringan prostat ini mengalami hiperproliferasi dengan adanya peningkatan dari growth factor dan penurunan apoptosis sehingga menimbulkan proliferasi stroma dan produksi dari matriks ekstraselular. Nah, ini menyebabkan obstruksi pada kandung kemihnya. Lalu selain itu juga ada gangguan metabolik yang berikut dislipidemia, hiperglikemia maupun yang lain-lainnya. Ini menyebabkan penurunan dari suplai vaskular karena stres oksidatif, kemudian disebabkan juga dari peningkatan sistem saraf simpatis sehingga menimbulkan stimulasi dari alfa 1 adrenergik. Lalu pada bagian ini meningkatkan otot detrusor. Lalu dari aktivitas ini menimbulkan beberapa gejala yang berikut micturition, kemudian gejala pengosongan, lalu gejala penyimpanan yang mana nanti akan dibahas di selanjutnya. Nah, berdasarkan epidemiologi dari penyakit ini, di mana BPH sendiri paling umum terjadi pada pria dengan gejala saluran kemih. Sebagian besar itu terjadi pada usia lebih dari 50 tahun, di mana pada pria dengan usia lebih dari 85 tahun itu mengalami peningkatan itu sekitar 90%. Lalu pada usia 80 tahun itu hampir semua pria menunjukkan 1 sampai lebih dari gejala yang berhubungan dengan BPH. Nah, etiologi dari BPH sendiri itu didasarkan pada dihidrotestosteron dan penuaan. Namun ada beberapa hipotesis yang diduga menjadi penyebab timbulnya hiperplasia prostat. Yang pertama dari teori dihidrotestosteron, di mana tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada perubahan testosteron menjadi dihidrotestosteron akibat melalui 5-alfa reduktase. Lalu ada ketidakseimbangan antara estrogen dan testosteron, di mana dia ada pengaruhnya dari usia tua, sehingga pada usia tua yang testosteronnya ini menurun, rangsangan testosteron yang ini menurun, sedangkan sel-sel prostatnya masih ada dan masih hidup dalam jangka lama di dalam prostat, menyebabkan massa prostatnya lebih besar. Lalu ada interaksi stroma sel yang menyebabkan proliferasi sel-sel epitel maupun sel stroma. Kemudian juga ada berkurangnya kematian sel prostat dan teori stem cell yang berkaitan dengan apoptosis. Ketika apoptosisnya berkurang, sel-selnya masih ada sehingga itu menyebabkan proliferasi dari massa selnya berkembang lebih cepat. Lalu faktor resiko dari penyakit ini itu disebabkan adanya obstruksi kronis saluran kemih, yang mana dia disebabkan karena adanya infeksi saluran kemih yang berulang seperti pada kasus. Lalu usia juga mempengaruhi, di mana makin tinggi usia, makin tinggi juga prevalensi yang ditemukan pada kasus BPH. Lalu genetik yang berkaitan dengan sifat dan dominan autosoma laki-laki dan juga riwayat pada keluarga. Lalu faktor resiko dari etnik, diabetes, dan sedentary lifestyle juga mempengaruhi pada perkembangan BPH.
Selanjutnya, manifestasi klinis dari BPH sendiri itu ada gejala obstruktif dan juga gejala iritatif, di mana gejala obstruktif itu bisa meliputi hesitansi, yaitu pasien yang harus menunggu ketika mixinya ini. Lalu yang kedua itu ada straining, di mana pasien harus mengejan saat berkemih. Kemudian poor stream, di mana pancaran mixinya lemah. Lalu intermitensi, di mana mixinya ini terputus-putus. Lalu intermittent dripping, di mana mixinya ini menetes pada air berkemih. Kemudian ada rasa incomplete bladder emptying, di mana dia timbul rasa belum puas sehabis berkemih. Sedangkan pada gejala iritatif didapatkan urgensi, frekuensi, nokturia, dan dysuria atau nyeri pada saat mixing. Lanjut, manifestasi klinisnya ini berdasarkan beberapa gejala. Itu ada gejala 1, gejala 2, dan gejala 3. Gejala satunya ini, pasien masih merasakan lemahnya pancaran berkemih. Sedangkan pada gejala 2 sudah timbul resistensi urin karena adanya infeksi. Dan pasien sudah timbul ada rasa panas atau dysuria. Lalu pada derajat ketiga ini resistensinya sudah total, dan pada tahap ini bisa timbul aliran reflux ke atas. Nah, ini ada gejala prostat berdasarkan internasional, di mana ada beberapa aspek yang dihitung, kemudian nanti dihitung skornya, maka didapatkan nanti ketika derajat ringan itu didapatkan 0 sampai 7 skor, derajat sedang 8 sampai 19, derajat berat itu skornya 20 sampai 35. Lalu komplikasi dari BPH ini bisa mengarah ke hematuria, rekurensi infeksi saluran kemih, gagal ginjal, bladder kalkuli, disfungsi seksual, maupun ke bladder damage, di mana adanya nodul yang ada di kelenjar di prostat itu menyebabkan uretranya kan terkompres atau tertekan. Nah, itu menyebabkan obstruksi dari alirannya sehingga menimbulkan incomplete, tidak komplit pada saat berkemih, menimbulkan frekuensi infeksi yang berulang, mengarah ke atas ke pyelonefritis sehingga menimbulkan gagal ginjal atau kerusakan ginjal. Nah, prognosisnya sendiri dari BPH ini adbonam atau baik, meskipun pada pasien akan timbul ketidaknyamanan yang signifikan. Namun dengan tata laksana medikamentosa ataupun bedah, gejala BPH dapat diatasi secara efektif. Nah, ini ada diagram tata laksana yang bisa dilakukan. Selanjutnya dari gambaran makroskopik ini, pada BPH itu selalu terdapat pada zona transaksi prostat, di mana ada pembesaran prostatnya 60-100 gram. Ada nodul-nodulnya yang berbatas tegas, solid, kemudian ada rongga kistik karena dilatasi kelenjar. Lalu uretranya ini tertekan karena nodulus hiperplastik. Kemudian pada gambaran mikroskopiknya ini, itu nodul-nodul hiperplastiknya ini terdiri dari kelenjar proliferasi dan stroma fibromuskular. Di mana kelenjar hiperplastik ini ada 2 lapis sel, yaitu ada lapis sel torak tinggi, epitel torak tinggi, dan lapisan sel basal yang mendatar di perifer. Lalu lumen kelenjarnya juga sering mengandung bahan korpora amilase, yaitu bahan sekresi protein. Nah, ini referensi yang saya gunakan dari Robbins, kemudian Smith and Tagalog, General Urologi, Dasar Urologi, IPD, lalu Patovnya dari Calgary Guide. Baik, terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.